bahas lebih dalam topik dan kasus anak-anak di Indonesia. Dan ada juga tips-tips bagaimana menanggulangi kejahatan terhadap anak loh. Yuk ngobras bareng saya Nia, dan tentunya ada Bang Aris Merdeka Sirait. Di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Anda bisa nanya seputar dunia anak sekarang loh. Nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Sekarang ada Q&A di Ngobras. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Halo sahabat anak Indonesia, saya Nia. Saat ini kita lagi di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris, kita ada episode baru loh, namanya Q&A. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh netizen lewat Instagram dan Facebook official Bang Aris Merdeka Sirait. Sekarang kita mulai ya, dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira dari siapa nih? Ini udah kita pilih sih. Nah Bang, ini ada pertanyaan pertama dari Bimsa DT _. Katanya gini Bang, Opung, gimana nih tindakan buat anak-anak yang sering ngamen di jalan dan jualan di lampu merah? Iya, jadi anak-anak yang jualan di lampu merah atau ngamen di jalan adalah keadaan yang tidak baik. Ya. Jadi kalau ada yang mendorong itu nih ya, apakah orang tuanya atau kelompoknya atau komunitas dari anak jalanan itu merupakan pelanggaran terhadap anak, dan itu tidak boleh dibiarkan. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Ini harus menjadi tanggung jawab dinas sosial yang ada di sekitarnya, apakah itu di lampu merah sebuah kota di DKI Jakarta atau di tempat yang lain. Dinas itu yang harus bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan dan tempat-tempat yang harus nyaman dan dikembalikan kepada sekolah. Berarti Bang, saya nambahin sedikit, kalau anak di lampu merah itu berarti bukan tugasnya Komnas? Ya, secara konstitusional sebenarnya anak terlantar ya dipelihara oleh negara, dan hal itu tentu bertanggung jawabnya adalah pemerintah. Tentu Komnas Perlindungan Anak memberikan alternatif dan kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan anak itu terevakuasi dari situasi yang buruk menjadi atau dikembalikan kepada situasi yang baik, dalam hal ini dunia pendidikan. Jadi Komnas Perlindungan Anak mendorong itunya. Nah Bang, saya sedikit menambahkan, jadi netizen juga pernah ada yang nanya nih, komennya di Instagramnya Komnas gitu. Katanya itu di dekat kantor Komnas banyak pengamen. Kok Komnas nggak tolong tuh anak-anak itu, gimana sih Komnas? Nah itu gimana Bang? Saya kira ya itu kan hanya pandangan dan pandangan yang emosional ya. Padahal itu adalah kegiatan-kegiatan itu kita kerjasama dengan satu yayasan di seberang jalan dan di belakang dari Komnas Perlindungan Anak. Tetapi peristiwa-peristiwa itu kan sebenarnya itulah yang menjadi persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya kalau ada pertanyaan, ini dekat kantor Komnas kok masih ada orang mengamen? Tidak bisa begitu ininya, dimanapun, di istana pun itu juga bisa terjadi kalau di situ ada gula, ada satu harapan hidup bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak jalanan. Oke, berarti buat Kak Bisma DT _ sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Kurang lebihnya begitu penjelasannya Bang Aris. Nah, kita ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua dari Adim Muhammad Fauzil. Kata dia gini Bang, adakah hukuman bagi orang tua yang mempekerjakan anak-anaknya dan meminta-minta di lampu merah? Begini nih ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB, di mana Indonesia sudah meratifikasi konvensi itu dan berlaku sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan bagi anak. Jadi kalau ada anak yang didorong dan dipaksa untuk bekerja di jalan, itu adalah masuk dalam kategori eksploitasi ekonomi. Baik itu yang dilakukan oleh orang tua, kelompok dan komunitas. Kalau itu adalah salah satu faktor yang mendorong anak turun ke jalan dan menjadikan orang dewasa atau orang tua
menjadikan anak yang bekerja di jalanan, apakah dia mengamen dan kegiatan-kegiatan yang lain sebagai sumber ekonomi alternatif keluarga, saya kira itu pidana, karena itu dinyatakan adalah tindak pidana dalam kategori eksploitasi ekonomi. Maka saya kira Komnas Perlindungan Anak selalu mengkampanyekan untuk mendorong siapapun, termasuk orang tua, semiskin apapun, anak tidak boleh didorong untuk menjadi pengamen atau pekerja di jalanan, karena selain berbahaya terhadap kesehatannya, tetapi juga ancaman-ancaman seperti penculikan, penghilangan paksa hidup orang, itu hidup anak-anak, dan bahkan bisa dieksploitasi secara seksual pula. Jadi artinya bahwa kalau ada keluarga yang memang sudah memanfaatkan anak untuk ekonomi alternatifnya, maka itu menjadi tugas tanggung jawab dinas sosial. Nah, sudah cukup jelas nih pertanyaannya Bang Ari. Semoga Kak Adi Muhammad Fauzil mengerti ya apa yang sudah dijelaskan sama Bang Aris. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga dari Heru_Bastian_1297. Sebenarnya nih Bang, batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sampai anak usia keberapa? Sebenarnya kalau dilihat dari interaksi sosial dan tanggung jawab keluarga, ya sampai kapanpun dia harus menjadi perhatian dari orang tua. Tetapi secara khusus, karena definisi anak adalah seseorang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, tanpa ada status dan sebagainya, itu masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua. Sekali lagi adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan pun anak sudah mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu dalam situasi apapun, dalam perilaku apapun, anak-anak berhak untuk mendapatkan tanggung jawab dan belas kasihan dari orang tua. Jadi yang jelas bahwa di atas 18 tahun kalau masih ada hubungan silaturahmi juga adalah bagian dari ketahanan keluarga itu. Tetapi tanggung jawab, kalau Nia katakan tadi atau netizen katakan tadi, di bawah 18 tahun itu termasuk dalam kandungan, itu masih dalam tanggung jawab orang tua, sekalipun umur 17 tahun itu menikah dan punya anak, karena dia bukan status yang dijelaskan dalam definisi anak-anak itu. Artinya kalau memang meskipun dia sudah menikah, kemudian usianya masih di bawah 17 tahun, masih dikategorikan sebagai usia anak, begitu. Dan ya, dia Pak, punya ya? hak untuk mendapatkan hak anak yang dijamin atau diberikan oleh pemerintah dan lingkungannya, karena dia tidak mengenal kalau dia sudah menikah lalu kemudian usianya masih 17 tahun dan tidak mendapat hak, itu tetap mendapatkan kewajiban orang tua untuk membesarkan dan memelihara dan memberikan kasih sayang. Nah, ini pengetahuan baru berarti ya Bang buat teman-teman di luar sana, karena saya juga baru tahu, karena ternyata kalaupun kita sudah menikah tapi masih di 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak dan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Seperti Betul. itu ya Bang. Nah, kita sekarang lanjut nih Bang, tapi yang selanjutnya ini dia nggak mau dikasih tahu Bang identitasnya. Oh gitu. Berarti kan kita harus menghargai Bang. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, apakah proses pencarian tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa mencapai 1 tahun lebih? Oh, artinya ada keluhan itu ya? Iya. Ada pelaku kejahatan seksual kok ini sampai 1 tahun belum selesai masalahnya. Saya sederhanakan pertanyaan itu ya. Begitu Bang. Nah, saya kira dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika ada masyarakat melaporkan sebuah peristiwa, termasuk misalnya seperti keluhan tadi, ada peristiwa kejahatan seksual dan dilaporkan kepada polisi, lalu polisi belum bergerak sampai 1 tahun. Saya kira ada tanggung jawab polisi itu 15 hari setelah dilaporkan, maka dia sudah harus dan wajib untuk menyampaikan itu kepada jaksa. Jadi waktunya itu bisa 21 hari di tahanan polisi, karena misalnya si pelaku itu belum mengakui dan bukti-bukti juga belum cukup, itu bisa diperpanjang menjadi 21 hari. Tapi perkara yang diadukan yang dimaksud tadi itu sebenarnya 15 hari sudah masuk ke hasil penyidikan dan penyidikan gitu loh. Nah, saya kira ini bisa disampaikan kembali kepada pihak kepolisian, kenapa sampai 1 tahun? Apakah kurang bukti? Nah, saya sendiri belum tahu persoalannya, apakah memang itu perbuatan cabul, persetubuhan dengan serangan, kekerasan dan bujuk rayu, lalu itu tidak ditindaklanjuti oleh polisi secara cepat,
maka itu merupakan sebuah yang sangat memprihatinkan. Ini tidak sampai satu tahun, ya 15 hari sudah diserahkan kejaksaan, 15 hari atau 21 sudah dibawa pengadilan. Jadi dalam tempo 3 bulan paling tidak itu sudah ada putusan pengadilan menyatakan bahwa perkara itu atau si pelaku bisa dihukum atau tidak. Gitu. Jadi saya kira saran Komnas Perlindungan Anak, hubungin saja lagi. Kenapa? Pertanyakan kembali, karena setiap warga masyarakat yang melaporkan sebuah perkara hukum itu berhak mendapatkan surat pengembangan penyidikan yang dilakukan polisi setelah masyarakat mengadukan, apalagi itu kasus kejahatan terhadap anak, itu harus berlaku cepat dan luar biasa. Dan ini Bang, kasusnya terjadi di Polres Serang, di Polres Serang Kabupaten. Nah, saya kira ada peluang untuk menanyakan kembali, kan sudah 1 tahun ya. Jadi setiap sebuah perkara, saya kira bukan saja 1 tahun, apalagi ini 1 tahun sudah lama, itu berhak untuk mendapatkan surat apa yang disebut namanya surat hasil penyidikan, SP2HP. Nah, SP2HP itu. Jadi dan polisi juga harus memberitahu itu dan mencatatkan itu apa langkah-langkah yang sudah dilakukan pihak kepolisian atas perkara yang diadukan oleh masyarakat itu. Bang, kalau misalnya keluarga korban sudah datang, kemudian polisi selalu mengatakan sedang dalam proses, sedangkan kan ini diadukannya menurut pelapor itu tanggal 6 Januari ada Bang STPLP-nya, jadi dia kirim juga ke sini. Nah, upaya apa lagi yang bisa dilakukan dari keluarga korban selain memang menanyakan ke pihak kepolisian, mungkin minta bantuan ke Komnas atau minta bantuan kemana gitu Bang? Bisa ke Komnas membantu itu untuk mempercepat proses penyidikan itu. Nah, tetapi yang paling penting itu 2 alat bukti sudah terpenuhi atau tidak. Seringkali memang kesulitannya 2 alat bukti tidak bisa kita berikan kepada penyidik, sehingga penyidik tidak bisa melakukan gelar perkara langsung kemudian menentukan pelaku itu menjadi tersangka dan sebagainya. Nah, tentu saya kira LP-nya lalu kemudian apa yang menjadi kendala bisa dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, apalagi Serang nggak begitu jauh gitu ya. Tapi bagi di luar Pulau Jawa dan sebagainya itu bisa dikomunikasikan lewat lembaga-lembaga perlindungan anak di setiap kabupaten kota. Kalau di Serang misalnya ada lembaga perlindungan anak Serang, nanti kita arahkan ke sana. Kenapa kok itu kasusnya lama ditangani oleh pihak kepolisian? Apakah memang karena kurang bukti? Nah, lalu kemudian kita dorong, kita bantu si korban untuk bisa memberikan bukti-bukti petunjuk lain sehingga perkara ini dapat ditangani dengan baik. Nah, itu dia buat kakak yang identitasnya dirahasiakan. Berarti setelah ini kita akan kasih mungkin kontak gitu ya Bang ya, supaya mendapatkan pendampingan dari lembaga perlindungan anak yang ada di Serang gitu. Betul. Ya Bang, kira-kira supaya kasusnya saya kira ya bisa dikontak langsung Nia dan sebagainya. Nia bisa menghubungkan kepada kita supaya tim advokasi kita dan lembaga perlindungan anak di Serang bisa bergerak dengan baik. Saya kira kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak itu tidak boleh disembunyikan, jangan dianggap lagi aib, tapi harus dibongkar dan betul-betul ini digunakan momentum untuk menghentikan kasus-kasus kejahatan terhadap anak di Serang. Baik Bang, dan semoga ini terbantu untuk kakaknya. Kemudian kita berlanjut nih Bang ke pertanyaan selanjutnya. Agak panjang nih Bang pertanyaannya. Gak apa-apa nih ya. Dari peralatan rumah Bang. Peralatan rumah, jadi alamat Instagramnya peralatan rumah Bang. Ya, jadi kata dia gini, Bapak, saya mau menanyakan bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah anak, dimana kalau anaknya itu Bang lagi keluar satu komplek itu kayak sering dihadang, kemudian nggak boleh lewat, kalau lewat suka dikata-katain dengan bahasa yang kotor. Anaknya umur 10 tahun sama 6 tahun Bang. Saya sangat kurang nyaman dengan, jadi ada keluarga yang baru datang dari kompleknya dia yang sering melakukan itu Bang. Nah, saya mengamati mereka sangat arogan perilakunya. Kemudian padahal anak saya nggak melakukan apapun. Kemudian kalau mau ngata-ngatain, akhirnya anak saya nggak berani keluar, kata dia gitu. Pernah anak saya pulang, maaf ya Bang, nih dia bilang anak saya tuh tiba-tiba ngomong bajingan. Nah, saya bingung, ternyata dia dapat dari si tetangganya ini nih Bang. Nah, mohon nih komentar Abang atau pencerahannya Abang, kira-kira gimana terhadap kakak peralatan rumah.
Iya, saya kira ini salah satu bentuk apa yang disebut bullying ya. Perundungan kalau bahasa Melayunya. Artinya kan tadi sering dikata-katain, ya, sering dihadang sehingga anak dalam ketakutan dan dilakukan oleh orang pendatang baru apalagi ya kan, dan melecehkan, dan itu bagian dari bully yang harus dihentikan karena itu adalah peristiwa kecil ya, tetapi itu sebenarnya akan menjadi persoalan besar. Saran saya, karena itu sudah menjadi keluhan dari keluarga dan ancaman bagi anak, maka keluarga, katakanlah keluarga si pelaku dan sebagainya itu bisa diajak urun rembuk untuk memberitahu peristiwa itu. Itu bisa melibatkan juga RT RW yang ada di situ, jangan dibiarkan sendiri, supaya komunitas di situ itu betul-betul steril dan bebas atau menjadi green, yang bebas anti kekerasan terhadap anak. Jadi kalau hanya sekedar kita prihatin terhadap itu tidak akan menyelesaikan masalah. Aksinya adalah mengajak peran serta RT RW yang ada di sana. Saya percaya bahwa itu bisa dirembukan supaya itu tidak terjadi. Karena itu masuk dalam kategori bully yang mengarah pada kekerasan, bisa saja menjadi kekerasan yang lebih dasar lagi begitunya. Nah, berarti buat kakak perabotan rumah bisa melaporkan ke RT RW terdekat, kemudian melakukan mediasi antara keluarga kakak perabotan rumah dan keluarga dari pihak yang memang sering mengganggu anaknya. Begitu kira-kira ya Bang ya. Pasti, ya dilakukan kesepakatan bersama. Iya, dan itu adalah bagian dari membangun gerakan perlindungan anak yang berbasis kelurahan atau berbasis kampung itu. RT RW. Dengan melibatkan yaitu peran serta RT RW, karena RT RW itu bukan hanya mengurus pasum dan sebagainya, tapi urusan-urusan persoalan-persoalan perundungan dan kekerasan juga bagian dari tanggung jawab pemimpin daerah di tingkat dusun, RT dan RW. Nah, kita sekarang lanjut nih Bang, dari Satriana. Pak Aris, apakah wajar bagi seorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar saat tahu mamahnya membawa laki-laki lain masuk ke rumah dan menginap di rumah? Dan itu adalah perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan siapapun termasuk orang tua, apalagi gonta-ganti di pacar, bahwa perempuan atau laki-laki lain di hadapan anak-anak itu adalah satu praktek tidak baik untuk mendidik anak, karena anak harus dididik dengan santun, anak dididikan dengan akhlak yang baik supaya dia meniru apa yang baik di dalam dirinya. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah, seorang ibu membawa anak di rumah tanpa itu adalah punya ikatan perkawinan dan sebagainya, itu adalah merupakan praktek yang tidak boleh dipertontonkan kepada anak-anak. Dan orang tua juga nggak ngajarin yang baik ya Bang untuk anaknya. Saya kira itu tidak baik, dan itu juga adalah bagian dari pelanggaran terhadap anak, karena anak harus dididik dengan baik. Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Maulana, tapi dia nggak mau disebutin akun Instagramnya Bang. Pertanyaannya begini Bang, selamat malam Pak Aris, saya mau bertanya, apakah bisa melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak tanpa bertanya ke korbannya langsung dan atau tanpa bertemu korban, tapi hanya melakukan lewat rekaman pengakuan korban yang dilakukan oleh psikolog atau surat rekomendasi dari psikolog? Komnas Perlindungan Anak selalu bisa menangani perkara itu kalau dipastikan bahwa peristiwa itu terjadi. Dengan cara bagaimana strateginya? Tentu Komnas tidak akan pernah memberikan komentar apapun, ya, apalagi kita menerima laporan dari orang atau bukan korban, perantara dan sebagainya. Alangkah baiknya memang korbanlah yang melaporkan atau keluarga korban. Jadi bukan berarti tidak menerima laporan dari para psikolog misalnya yang sudah menangani, tidak menghadirkan korban, tetapi informasi itu sebagai bukti petunjuk boleh. Tetapi syarat utama adalah Komnas paling tidak bertemu dengan korban, bahkan bertemu dengan pelaku supaya tahu apa peristiwanya itu. Tentu Komnas lebih berpihak pada korban. Oleh karena itu saya kira memang sebuah persyaratan setelah
korban itu melapor, yang diantar oleh keluarga dan keluarga terdekat lainnya, memberikan laporan, kita mencatat kronologinya, memastikan apakah ada bukti-bukti petunjuk yang menguatkan. Itulah yang harus menjadi dokumen yang ada pada Komnas, baru melakukan tindakan nyata langsung. Kalau korbannya ini ternyata takut Bang, kan dia misalnya ke polisi pas mau di BAP, takut kan korbannya nangis histeris gitu, terus upaya apa yang bisa dilakukan? Sedangkan kan ini proses anak jadi korban kekerasan ini kan nggak pendek Bang. Betul. Waktunya kan nanti ada BAP berapa kali. Betul. Terus nanti di sidang ketemu pelaku. Nah, sedangkan baru BAP pertama aja anaknya takut gitu, itu gimana Bang? Nah, disitulah fungsi Komnas Perlindungan Anak selalu saya katakan hadir untuk melakukan pembelaan dan perlindungan pada anak. Jadi kalau misalnya anak di dalam ketakutan, di dalam kesedihan dan tidak mampu untuk melaporkan peristiwa apa yang terjadi, disitulah kehadiran Komnas ikut mendampingi, selain memberikan pemulihan terhadap psikologisnya, tetapi mengantar ke kantor polisi, karena polisi juga harus mendapatkan informasi. Bahkan kita bisa juga menjembatani kalau memang begitu ketakutan sekali, trauma besar, pihak kepolisian juga bisa kita minta ke tempat Komnas Perlindungan Anak atau ke tempat atau ke rumah dari korban itu. Jadi itu fungsi Komnas Perlindungan Anak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melapor itu, dan Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak-anak yang menjadi korban itu. Berarti keluarga dari Mas Maulana ini bisa datang ke Komnas supaya bisa mendapatkan pendampingan gitu ya Bang? Betul, itu yang tepat. Jadi sehingga kita mendapatkan informasi yang terkonfirmasi bahwa peristiwa itu memang ada, dan kemudian memerlukan bukti-bukti petunjuk dan bukti-bukti lain supaya kita bantu untuk meneruskan perkara itu dalam penegakan hukum. Jadi kalau misalnya perlu pendampingan pemeriksaan di kantor polisi, anak itu dalam keadaan ketakutan misalnya, kita bisa minta polisi datang ke Komnas Perlindungan Anak, atau sebaliknya kita mendampingi selama proses pemeriksaan di kantor polisi. Nah, di situ peran para volunteer kita, relawan kita yang setia untuk mendampingi korban. Bahkan juga kalau bila perlu dilakukan in-depth interview, sehingga peristiwa dan kronologi itu betul-betul terkonfirmasi dan keadaannya kejadiannya itu sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Nah, berarti untuk keluarganya mungkin bisa datang ke kantor Komnas untuk melaporkan kasusnya dan membawa serta korbannya supaya kasusnya juga bisa diselesaikan dengan cepat. Betul, ya, Bang, ya? Itu betul, sangat tepat itu. Nah, dan di sana punya tenaga-tenaga yang membuka hati dan setulus hati membantu tanpa membayar. Sekali lagi, tidak ada pungutan apapun ketika ada korban yang melaporkan peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap anak. Oke, baik Bang. Kita bertanya dari Kakak Volvo Sinaga Bang, dari Facebook. Di sini kakaknya bercerita terkait ada seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya. Tapi posisinya memang ayahnya ini tuh udah bercerai Bang dari ibunya. Nah, anaknya ini tinggalnya sama bapaknya nih Bang. Terus anaknya setelah kejadian itu tahu nih Bang, kan maksudnya ada orang-orang sekitar tahu, anak itu tuh dibawa Bang ke Kalimantan untuk mengelabuhi perbuatan si bapaknya. Jadi dia pindah Bang. Kemudian pas sampai di Kalimantan, anaknya dinikahin Bang sama orang Kalimantan gitu. Sampai suatu hari si korban ini punya akses bisa ngubungin keluarganya. Akhirnya dia cerita ke keluarga dari pihak ibu kalau dia sudah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari ayahnya. Nah, bukti pembicaraan ini kan direkam Bang. Kemudian tapi posisi anaknya itu masih di Kalimantan gitu, dan usia anaknya sudah enggak usia anak. Nah, itu menurut pendapat Abang gimana? Jadi begini nih ya, yang dihitung adalah peristiwa awal. Peristiwa awal misalnya dia umur 14 tahun. Tadi seperti diceritakan kronologi itu untuk mengelabui perbuatan kejahatan atau persetubuhan yang bujuk rayu tipu muslihat yang dilakukan oleh bapaknya, apalagi itu bapak kandung ya. Iya. Apalagi bapak kandung, maka ini adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi peristiwanya dihitung, kalaupun nanti akan dilaporkan ini ya, itu dihitung pada kejadian pertama usia berapa. Katakan usia 14, lalu kemudian
untuk menghilangkan jejaknya bahwa dia pelaku kejahatan seksual lalu dinikahkan, dan saat ini adalah anak sedang berusia di atas 18 tahun dan baru berani bercerita pada tetangganya atau keluarganya pada dia usia 18 tahun atau 20 tahun dan bahkan mungkin punya anak, kan begitu ya, gitu. Itu bisa diadukan ke pihak kepolisian. Maka peristiwa kejadian pertama itulah yang dihitung oleh polisi bahwa dia melakukan kejahatan seksual pada anaknya. Nah, si Bapak Sinaga ini bisa diancam dengan pasal berlapis dan bahkan hukumannya bisa ditambahkan sepertiga dari pidana pokok yang diancam oleh jaksa. Misalnya kalau dia 12 tahun ditambahkan sepertiga karena dia adalah orang tua yang seharusnya melindungi, itu bisa mencapai 15 sampai 20 tahun. Jadi kalau misalnya apalagi dengan sengaja berencana memindahkan anak untuk mengelabui supaya peristiwa kejahatan seksual itu tidak terbongkar, saya kira ini juga dapat kena hukuman tambahan. Itulah. Di situ PP 70 2020 bisa juga menjadi pertimbangan hakim, dia bisa dikebiri karena dia melakukan itu kepada putri kandungnya sampai hamil dan bahkan sampai dipindahkan dan dinikahkan lagi. Jadi menikahkan anak di bawah usia itu juga pidana. Maka dari peristiwa ini dia bisa dikenakan atau Pak Sinaga dikenakan pasal berlapis dan itu bisa ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bang, Pak Sinaga itu yang ngadu, Bang. Yang ngadu ke Pak kita. Sinaga, ya. Iya, kalau itu, nama ayahnya kita nggak tahu siapa nih. Kalau itu peristiwanya, saya kira Pak Sinaga ya bisa melaporkan itu bersama keluarga ke pihak kepolisian ya. Tapi Bang, kalau misalnya si Pak Sinaganya ini selaku keluarga ngelaporin hanya berdasarkan pembicaraan dari korban aja, karena kan posisi korban di Kalimantan, kemudian masih di bawah kendali sang ayah, itu bisa nggak Pak Bang si Pak Sinaga? Bisa, saya kira itu tentu harus melaporkan lokusnya ke syarat ini kan ada di Kalimantan, bahwa peristiwanya itu mungkin terjadi di tempat yang lain kan gitu. Tapi karena sekarang korban dan pelaku ada di satu tempat, katakanlah di luar Pulau Jawa, itu bisa di mana Polres atau penyidik atau polisi terdekat itu bisa dilaporkan ke sana. Lalu kemudian kalau ada nanti hal-hal yang perlu dicari dan ditemukan informasi atau diperlukan dokumen-dokumen lain, itu bisa minta dari peristiwa di mana kejadian itu terjadi. Misalnya keluarga Pak Sinaga dan ibunya kan di Jakarta, misalnya. Betul. Ya Bang ya, kan ini kita nggak tahu nih posisi dia. Betul. Kemudian dia punya rekaman. Nah, dia laporkan nih di Polres Jakarta Selatan, itu boleh? Bisa, boleh. Nanti berarti si Polres Jakarta Selatan kerjasama sama polisi dari di Kalimantan. Iya, di mana sekarang korban dan pelaku itu berada. Berarti gitu. nanti kerjasama terus dicari gitu ya Bang. Nah, kalau dulu misalnya gini nih ya, saya pertegas, kejadian pertama itu misalnya Jakarta Selatan, misalnya kan pada usia 14 tahun itu bisa dilaporkan di situ dengan bukti-bukti itu dulu, baru itu nanti kan akan dipanggil dan akan dimintai keterangan kan gitu. Ya, saya kira memang ada alamat yang jelas di tempat di mana korban dan pelaku itu sedang berada. Nah, berarti buat Pak Volvo Sinaga bisa segera melaporkan kejadian ini ke Polres terdekat dari rumah Bapak, membawa dari rekaman pembicaraan supaya keluarganya di Kalimantan ini nggak jadi terus-terusan korban nih dari ayahnya. Jadi Bapak juga melakukan upaya untuk membantu gimana caranya ngebebasin saudaranya yang ada di Kalimantan, gitu ya Bang, kira-kira. Betul. Ya Bang. Jadi Komnas Perlindungan Anak siap untuk membantu itu, baik itu di Kalimantan mana, di kabupaten apa, di kota apa, karena mudah-mudahan perwakilan ada di sana. Kalau itu bisa dikomunikasikan ke acara ini, saya kira Komnas Perlindungan Anak akan respon secara cepat. Baik itu misalnya seperti kejadian pertama itulah di polisi terdekat yang harus dilaporkan. Kalau misalnya di Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan lah tempat pengaduan pertama, lalu nanti akan dikembangkan dan Pak Sinaga tahu tempatnya di Kalimantan di mana, itu akan dikerjasamakan dan Komnas Perlindungan Anak siap untuk membantu itu. Berarti Pak Sinaga harus segera lapor ke Polres, kemudian datang ke Komnas bawa bukti lapornya biar dibantu, begitu. Betul, ya Bang, itu cepat sekali ya. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih Bang, dari Kak Marliana _Siburian _12. Siap. Katanya gini Bang, bagaimana cara melaporkan tetangga yang selalu menyiksa anaknya dengan cara memukuli anak tersebut sampai berdarah-darah, sementara
kita udah ingatin, namun si orang tua tidak menghiraukannya sampai sekarang. Ya, jadi prinsipnya anak itu wajib dilindungi oleh siapapun. Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 menyatakan atau memerintahkan kita sebagai orang dewasa, itu jika kita mengetahui suatu keadaan pelanggaran terhadap anak seperti tadi ya, sering dipukulin dan sebagainya, itu kewajiban kita untuk melindungi anak ya. Melindungi anak tentu mengevakuasi dari peristiwa pelanggaran hak anak itu ke tempat yang lebih aman lagi. Caranya bagaimana nih ya? Pertama tentu itu harus dilaporkan ke RT setempat. Kalau kita agak enggan melakukan intervensi terhadap keluarga yang sering pukulin anak misalnya, itu dilaporkan saja ke ke pemimpin daerah setempat seperti RT. Kalau RT misalnya tidak mampu melakukan itu, dia bisa melaporkan ke Babin Kamtibnas yang ada di setiap wilayah itu. Lalu kemudian bisa melaporkan juga ke pihak kepolisian untuk mendapatkan perhatian, karena kejahatan terhadap anak itu adalah kejahatan luar biasa. Jadi tanpa harus laporan masyarakat, itu sebenarnya ketika kita mengetahui peristiwa itu juga kita punya hak untuk melindungi. Jadi apa yang pengalaman tadi itu jangan dibiarkan, karena ada peristiwa yang sama ya, semua orang tahu ya bahwa Angelin itu tidak akan pernah meninggal, maksud saya, kalau masyarakat mau membantu ketika seorang Angelin di Bali itu dia sudah minta tolong dan dibantu oleh orang tua, bukan malah orang tua, warga setempat dan gurunya. Dan peristiwa yang Ibu Siburian ini juga itu harus dilaporkan. Kalau kita tidak mampu, laporkan ke RT juga bisa melaporkan kepada Pamong atau kepada katakanlah polisi masyarakat ada di setiap daerah begitu. Padahal kita sudah melihat keanehan-keanehan itu ya Bang, kayak ya, misalnya kasus Angelin gitu. Nah, kita sudah lihat keanehan tapi kayak cuma sebatas obrolan sepintas, kemudian sudah, tapi ketika sudah jadi korban, kemudian masuk ke media viral, oh iya kita pernah lihat gini-gini. Itu sudah nggak ada gunanya lagi. Nah, itu artinya bahwa kita juga dalam perilaku seperti itu abnormal juga. Abnormal. Kita sudah tahu, kita tidak menolong orang. Padahal ada kewajiban konstitusi, kewajiban sosial kita sebagai makhluk sosial membantu orang yang membutuhkan pertolongan, tapi kita tidak bantu. Itu berarti kita ikut serta di dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipidana dong ya, 5 tahun. Kamu membiarkan terjadinya kekerasan itu dianggap adalah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap anak. Nah, berarti artinya buat Kak Marliana bisa bantu melaporkan kasus ini ke RT RW terdekat kalau memang kakaknya nggak mau repot. Betul. Tapi kalau memang kakaknya memang mau bantu, terus kemudian kasihan nih sama adiknya yang hampir mungkin setiap hari berdarah-darah atau gimana. Nah, apalagi itu nih ya, itu tidak bisa dibiarkan. Itu adalah kalau itu kita biarkan karena hanya ketakutan kita melakukan intervensi pada keluarga yang sudah jahat itu, kita dapat dianggap oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ikut serta mendorong terus-menerus terjadinya perkara berdarah-darah tadi. Gitu loh, nggak bisa nih, karena itu tanggung jawab konstitusional kita, tanggung jawab sosial kita melindungi anak. Kalau kita tidak mampu, ada pemerintahan tempat, ada RT RW bisa melaporkan ke polisi masyarakat, bekerja sama dengan Polres dan sebagainya. Dan kalau misalnya masih dalam ketakutan, bisa minta bantuan Komnas Perlindungan Anak kalau itu misalnya diperlukan. Komnas Perlindungan Anak selalu selalu ada untuk anak Indonesia. Gunakanlah Komnas itu sebagai bagian dari alat organisasi untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak kita. Bang, tapi di satu sisi gini, Kak Marliana ini mungkin kalau memang kita menyarankan, ayo Kak laporin ke RT RW, kemudian ke pihak kepolisian, kasihan anaknya. Cuman mungkin ada nggak sih Bang yang bisa menuntut Kak Marliana, misalnya ketika orang tuanya nggak terima lu ikut campur lo di urusan keluarga kita, gimana nih, nanti dilaporin balik atau gimana? Itu ada nggak Bang? Jadi saya kira polisi akan melindungi orang yang memberikan informasi dan melaporkan sebuah peristiwa yang kebenarannya itu betul-betul terkonfirmasi. Artinya jadi, kalau misalnya kita bikin laporan di polisi menjamin kerahasiaan data kita. Oh iya, pasti dan itu memang sebuah persyaratan. Jadi kalau misalnya Nia atau anggota masyarakat mengetahui sebuah peristiwa kejahatan terhadap anak lalu melaporkan, dan itu memang yang melaporkan itu harus dirahasiakan. Setelah laporan itu dikonfirmasi lah oleh polisi dan itu bergerak karena dia bukan
saja delik aduan dan seterusnya begitu kan. Nah oleh karena itu saya kira jangan enggan-enggan untuk melaporkan kalau ada peristiwa di tetangga atau di keluarga kita yang mengarah pada pelanggaran terhadap hak anak, karena kewajiban sosial kita lah untuk melindungi anak supaya anak itu bersahabat dengan kita begitu. Nah, kira-kira begitu Kak Marliana. Nah, buat Kak Marliana ataupun masyarakat di luar sana, jangan takut untuk melaporkan kasus yang seperti ini ke pihak RT, RW ataupun ke pihak kepolisian. Kenapa? Supaya anak-anak yang memang menjadi korban kekerasan itu bisa segera dibantu. Jangan sampai seperti kasus Angelin. Semua masyarakat sudah tahu, orang sekitar sudah tahu dia menjadi korban, tetapi tidak melakukan upaya apapun. Kalau bisa kita sudah mulai melakukan pencegahan dari awal, yaitu menimbulkan kesadaran bahwa anaknya mereka ya anak kita juga. Mudah-mudahan semua jawaban yang sudah Bang Aris berikan kepada 10 netizen yang bertanya bisa memberikan solusi untuk kita semua. Dan jangan lupa terus kirimkan pertanyaan kalian di Facebook, Instagram Aris Merdeka Official, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.